Himakom Desain Program pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, kita diberi kesempatan untuk menimba ilmu bersama-sama dari narasumber yang luar biasa ini, yang dilakukan secara virtual. Semoga kita tetap sehat selalu. Pada hari ini, kita akan mengikuti serangkaian acara Himakom Grand Design dengan tema A Guide to Becoming a Graphic Designer. Langsung saja memasuki acara pertama, yaitu sambutan oleh Hafiz Fadilah Utomo, selaku Ketua Panitia Kegiatan Pelatihan kali ini. Waktu dan layar disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Puji Wahono selaku pembicara pada hari ini. Yang kami hormati Ketua Umum Himakom UMS Habib Nur Rahman. Yang kami hormati teman-teman panitia beserta Himakom desain program pada tahun ini. Alhamdulillah atas izin Allah kita dapat berkumpul pada siang hari ini pada acara yang kita nantikan, yaitu Himakom Desain Program. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Teman-teman yang saya hormati, perkenalkan, saya Hafiz Fadilah Utomo selaku Ketua Panitia Himakom Desain Program, mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doanya untuk acara ini. Himakom Desain Program merupakan proker dari Divisi Minat dan Bakat Himakom UMS. Pada tahun ini mengangkat tema A Guide to Becoming a Graphic Designer yang bertujuan untuk memberi pengetahuan mengenai dasar-dasar pelatihan aplikasi CorelDRAW. Kami berharap dengan terselenggaranya acara ini, Himakom Desain Program dapat memberikan kontribusi nyata untuk teman-teman semua khususnya dalam bidang desain grafis. Dengan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudara Hafiz Fadilah Utomo. Selanjutnya sambutan oleh Saudara Habib Nur Rahman selaku Ketua Umum Himakom periode 2021-2022. Waktu dan layar disilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Terima kasih buat panitia yang telah memberikan saya waktu untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk sambutan. Jadi buat teman-teman panitia dan peserta untuk acara oleh teman-teman himpunan mahasiswa ilmu komunikasi, yang ranah geraknya himpunan ilmu komunikasi adalah di bawah naungan program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan Himakom Desain Program yang insya Allah nanti dipandu oleh pembicara kita yang dari panitia sudah merisetnya cukup profesional di bidang desain terutama di Corel, dan semoga nanti ketika pemaparan materi dari pembicara bisa tersampaikan dengan baik dan bisa menambah ilmu dari teman-teman, terutama buat teman-teman yang di sini sedang belajar terkait apa itu desain dan bagaimana untuk langkah-langkah menjadi seorang desain grafik dasaran begitu, dan menjadi nantinya semoga menjadi seorang desain grafik yang profesional seperti pembicara kita nantinya. Amin. Kemudian perlu diketahui bahwasanya acara Himakom Desain Program tidak cuma terlaksana atau tidak cuma mendapat sebuah teman-teman di sini tidak hanya dari UMS, namun dari eksternal juga banyak. Tadi sempat aku melihat
Di sini juga ada yang eksternal tuh lumayan banyak, ada dari UP, UIN, UNED, UNJ, Polinema, Politeknik, STM, SMK, SMA, dan masih banyak yang lainnya tadi. Dan juga ada beberapa yang dari umum. Nah, hal ini terbukti bahwasanya di luar sana orang-orang yang tertarik di bidang desain grafik itu cukup banyak. Nah, walaupun acara pada kali ini hanya pengantar ataupun untuk pembuka mengenal tentang desain itu apa. Nah, dengan audiens sebanyak itu, semoga teman-teman yang mengikuti acara pada hari ini bisa sesuai dengan harapan dan ekspektasi. Kemudian yang terakhir adalah ucapan selamat dan semangat buat teman-teman panitia dari saya. Semoga nanti ketika acara berlangsung dari awal sampai akhir tidak ada kendala apapun dan semoga sukses dan berakhir dengan baik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudara Habib Nur Rahman. Selanjutnya langsung saja kita akan masuk ke acara, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Puji Wahono dari Belajar CorelDRAW Indonesia. Sebelumnya, saya selaku MC pamit undur diri. Selanjutnya saya serahkan kepada Andini Setianingrum selaku moderator. Terima kasih MC atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andini Setianingrum selaku moderator yang akan memandu jalannya pelatihan dengan judul A Guide to Becoming Graphic Designer. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang untuk pemateri kita serta para peserta yang hadir dalam acara pelatihan CorelDRAW hari ini. Teman-teman, di sini nanti akan ada 2 sesi. Sesi yang pertama adalah penyampaian materi, dan sesi yang kedua adalah tanya jawab. Sebelumnya, ada hal yang perlu diperhatikan untuk para peserta. Peserta diharuskan untuk mematikan mikrofon dan tidak diperbolehkan untuk melakukan interupsi selama penyampaian materi berlangsung. Teman-teman boleh mencatat terlebih dahulu apa yang hendak ditanyakan untuk sesi tanya jawab nanti. Baik teman-teman, di sini sudah ada pemateri kita. Lebih baik kita sapa terlebih dahulu. Halo Pak Puji Wahono. Iya Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang teman-teman semua ya. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah Mbak. Semoga teman-teman juga sehat semua ya. Amin. 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 Kalau boleh tahu sedang ada kesibukan atau kegiatan apa ya Pak? Ini kebetulan agenda rutin di tempat kerja ya, agenda di tempat kerja. Oke, baik. Di sini sudah ada Pak Puji Wahono selaku pemateri yang akan menyampaikan materi di siang hari ini. Sebelum masuk pada materi, saya akan membacakan CV Pak Puji terlebih dahulu. Data pribadi, nama lengkap, Puji Wahono Sarjana Pendidikan, tempat tanggal lahir, Sragen 8 Mei 1989, agama Islam, alamat Pelosok Kerep RT 17 RW 7 Karangmalang Sragen, nomor handphone 081 575 581 068 atau 083 842 119 547. Alamat email pegawaiJambon@gmail.com. Warga negara Indonesia. Pendidikan formal, SD Negeri Pelosok Kerep 3, SMP Muhammadiyah 1 Sragen, SMA Negeri 3 Sragen, Universitas 11 Maret Surakarta. Pendidikan informal, kursus teknisi komputer di Solokom. Kemampuan khusus, mengetik 10 jari, video editing, desain grafis, fotografi, membuat website berbasis WordPress dan Blogspot. Penguasaan software CorelDRAW, Adobe Photoshop, Microsoft Office, Wondershare Filmora, Camtasia Studio, PDF Editor. Media sosial,
Instagram @belajarcoreldraw Indonesia, YouTube youtube.com/belajarcoreldraw Indonesia. Nah, itu tadi adalah CV dari Pak Puji, dan langsung saja masuk ke materinya. Kepada Bapak Puji, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di platform Zoom. Semoga di lain kesempatan kita bisa tatap muka langsung. Insya Allah. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasul, junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nanti syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang kepada teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat semua ya. Di dalam kesempatan ini saya mohon izin nanti menyampaikan materi terkait CorelDRAW sesuai yang saya tahu ya. Nanti jika ada yang belum saya tahu mungkin itu kekurangan saya. Jadi nanti kita di sini belajar bareng ya. Nggak ada guru dan nggak ada murid. Intinya kita belajar bareng. Baik, langsung saja mohon izin share screen dulu ya. Untuk panitia mohon tanya dulu. Ini nanti sampai jam berapa? Dikasih waktu berapa menit? Kurang lebih 75 menit, Pak. Oh, nggih. Suara dari sini jelas nggih? Jelas, Bapak. Nggih, izin share. Mohon untuk share screen-nya dinyalakan ya. Saya belum bisa share screen. Kelas CorelDRAW 2022 Himakom UMS. Nah, tema kali ini dari panitia mengambil A Guide to Becoming a Graphic Designer. Didukung oleh Universitas Muhammadiyah dan Himakom sendiri ya, dengan Belajar CorelDRAW Indonesia. Teman-teman juga bisa mengikuti media sosial kami di Belajar CorelDRAW Indonesia. Karanganyar 29 Maret 2022. Nah, dalam waktu kurang lebih 1 jam ya, kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan mempelajari apa saja. Yang pertama, saya akan menyampaikan beberapa situs. Beberapa situs tempat mendownload foto kualitas tinggi atau gambar dengan kualitas yang sangat bagus. Yang pertama itu ada Pexel. Nah, teman-teman jika mencari bahan gambar atau foto bisa pakai Pexel ya. Di sini gratis ya. Bisa teman-teman gunakan untuk keperluan apapun dan kualitas fotonya sangat bagus. Yang kedua ada Pixabay, kemudian ada Unplus. Itu situs atau website tempat download foto atau gambar dengan kualitas yang tinggi. Kemudian tempat download template desain ya. Jadi teman-teman ketika lagi malas ngedesain, pengen cari yang simple atau cari yang gampang, tinggal edit aja. Berarti teman-teman silakan kunjungi beberapa situs ini. Yang pertama ada FreePic. Nah, di sini formatnya ada EPS dan ada PSD ya. Ada AI atau Adobe Illustrator juga. Tapi di sini tidak ada format yang CorelDRAW. Sempat saya cari, belum menemukan ya. Kemudian ada Victesi dan ada Alfree Download. Teman-teman bisa memanfaatkan beberapa website ini untuk keperluan desain. Dan satu lagi ada Siglogo. Nah, nanti apa saja yang akan kita pelajari dari CorelDRAW itu? Yang pertama adalah bagian utama CorelDRAW, kemudian toolbox dan menu utama CorelDRAW, tombol pintas CorelDRAW, praktek materi dasar CorelDRAW ya, sekaligus nanti kita praktek membuat desain. Dan kita diskusi bareng. Oke, langsung saja ya.
Nah, ini adalah tampilan utama CorelDRAW. Tampilannya seperti ini. Tak bikin lembar baru dulu, supaya apa? Supaya di sini menunya tampil banyak ya, karena ini hanya sedikit aja. File new. Nah, yang pertama di sini ada menu utama atau menu bar. Nah, jika menunya ini hilang, teman-teman silahkan klik kanan di sini, di area atas ini ya. Nah, misalkan hilang. Nah, misal kayak gini, nggak ada menunya. Nah, teman-teman, saya sendiri juga pas awal itu bingung pas awal. Menunya ada di mana? Cara memunculkannya gimana? Nah, silakan kursornya diarahkan ke atas sini, klik kanan, centang yang bagian menu bar. Nah, nanti dia muncul di sini. Nah, di bawahnya ini, dia ada standar, ini ya, namanya ini standar. Di bawahnya lagi di sini ada property bar. Di bawah property bar, di sini ada ruler ya, ini, atau guideline. Teman-teman bisa menarik guideline-nya ada di sini. Nah, jika teman-teman klik dan tahan, tarik, nah nanti ada garisnya, namanya guideline. Dari sini juga, nah ini ya, cara menghapusnya tinggal diklik delete. Ini ya. Oke, di bawahnya ini adalah lembar kerja. Jadi kita membuat desainnya di sini. Usahakan teman-teman ketika membuat desain jangan sampai keluar dari ukuran yang sudah kita buat. Selanjutnya di bawahnya lagi di sini ada status bar ya di sini di bawah ini. Kemudian di sebelah kanan. Nah, di sini ada Docker nanti namanya. Kayak gini. Nah, isi dari Docker sendiri nanti bisa kita sesuaikan. Misal kita bisa mengaktifkan object properties, object manager, artistic media, transformation, dan yang lainnya. Cara memunculkannya, teman-teman klik menu window, Docker. Nah, silakan dicentang ya, mau yang mana yang diaktifkan. Di sebelah Docker, di sini ada palet warna. Nah, mungkin yang membedakan palet warna punya teman-teman mungkin loh ya, mungkin cuma sedikit, tampilnya cuma 1 atau 2 baris saja. Nah, sedangkan di sini tampilnya banyak, karena sudah tak tambahkan sendiri sebuah palet warna. Izin ya, tak bagikan dulu palet warna dan paket desain. Tak kirim di ini ya, di chat ya, di chat Zoom. Nah, teman-teman silahkan download. Di dalam link itu ada paket desain dan palet warna. Oke, di sebelah ini kan sudah tadi palet warna. Sekarang kita ke paling kiri. Nah, paling kiri ini adalah yang paling penting menurut saya ya. Ini adalah toolbox. Ini namanya toolbox ya. Dari Pictool nanti sampai ini namanya Smart Fill. Oke, langsung saja kita praktek pengenalan CorelDRAW-nya sudah. Kita praktek ya. Kita ke tools-nya dulu. Karena menurut saya ketika awal-awal belajar CorelDRAW paling efektif adalah belajar tools-nya yang ini ya, yang di sebelah kiri. Oke, yang pertama kita mulai dari Pick Tool ini ya. Nah, Pick Tool ini digunakan untuk menggeser objek, memperbesar kecil objek, dan memutar-mutar objek sekaligus menyeleksi. Sebagai contoh, misalkan tak masukkan sebuah gambar ya, klik menu File, Import, atau teman-teman bisa klik atau tekan Ctrl I. Silakan cari gambarnya, misalkan yang ini. Tinggal klik dan drag kayak gini. Nah, fungsi dari Pick Tool tadi, dia digunakan untuk menggeser. Kayak gini. Ya. Selain untuk menggeser, Pick Tool digunakan untuk memperbesar kecil objek. Nah, tips ya, supaya objek teman-teman itu tetap proporsional, tetap presisi. Ketika memperbesar kecil objek, usahakan dari pojokannya ya. Boleh pojok kanan, kiri, atas, bawah ya. Jangan yang tengah-tengah ini ya, jangan yang pinggir. Tapi yang bagian pojok ya. Karena apa? Karena kalau bagian pinggir, nanti gambarnya jadi nggak proporsional, jadi gepeng dan lonjong. Nah, kayak gini. Usahakan dari pojok ya, untuk memperbesar kecil objeknya. Nah, tips supaya kanan kirinya ngikut ketika diperbesar perkecil, jangan lupa sambil tekan Shift.
Kalau tak tekan shift-nya sambil diperbesar, maka dia akan ngikutnya. Nah, kayak gini. Kalau shift-nya nggak ditekan, berarti cuma bagian pojok yang akan berubah. Kayak gini ya. Oke. Nah, selain itu, pick tool digunakan untuk menyeleksi. Nah, untuk menyeleksi lebih dari satu objek, biasanya kayak gini, diklik dan drag. Misalkan objeknya ada di sini, misalkan tak gandakan dulu. Seret ke sini, klik kanan, lepaskan, otomatis tergandakan ya. Misalkan pengen menyeleksi, berarti klik dan kayak gini, seret kayak gini ya, untuk menyeleksi. Itu yang pertama, pick tool. Yang kedua, di sini ada shape tool. Nah, shape tool ini digunakan untuk memodifikasi sebuah node ya. Misalkan, saya bikin objek kotak dulu ya. Oke. Nah, misalkan saya pengen memodifikasi sudutnya, pakai shape tool ya. Tinggal klik dan drag. Misalkan pengen tumpul. Nah, sudut yang lain akan ngikut. Kenapa? Karena kita tanpa menekan tombol tertentu. Misalkan kita pengen yang bagian tumpul, yang bagian ini, maka sambil tekan kontrol, ini klik dan drag. Maka yang bagian tumpul adalah pojok kiri atas. Kontrolnya ditekan, misalkan pojok kanan bawah, klik dan drag. Nah, kayak gini ya. Kalau kontrolnya nggak ditekan, kalau kontrolnya nggak ditekan, otomatis bagian sudut yang lain akan ngikut ya. Nah, kayak gini. Itu ya. Nah, selain itu, shape tool ini digunakan untuk menambah dan mengedit sebuah node. Nah, ini misalkan objek kotaknya kan kalau mau ditambah node nggak bisa. Berarti dia harus di-convert jadi objek berkurva dulu. Caranya klik kanan, convert to curve, atau tekan Ctrl key. Maka objek kotak ini sudah jadi objek berkurva. Cara menambahkan node, klik di sini. Ini bagian yang hijau, add node. Bagian yang merah adalah delete node. Node itu apa? Mirip kayak point ya. Nah, kayak gini loh, yang biru-biru. Kalau kita add node, nanti dia muncul ada bagian yang biru-biru ya. Ini. Kayak point. Kalau pengen kita modif lagi, bisa kita tarik ke bawah. Di sini bisa kita tambahkan lagi. Tarik ke atas. Kalau pengen sudutnya melengkung atau garisnya melengkung, klik di sini, convert to curve. Tinggal kita klik dan tarik keluar atau ke dalam. Ini ya, cara melengkungkan garisnya. Nah, ini bisa kita kasih warna di sini. Oke, ini adalah fungsi dari shape tool. Selanjutnya ada smooth. Nah, smooth ini digunakan untuk merapikan outline yang mungkin menurut kita kurang rapi. Contohnya kayak gini ya. Misalkan ada garis kayak gini. Kayak gini. Nah, kita pengen merapikan bagian yang ini, biar lengkungannya ini berkurang. Bisa pakai smooth yang ini. Tinggal klik dan tahan aja di bagian sini ya. Nah, maka bagian yang ini akan berkurang ya, bagian lekukannya. Fungsi dari smooth. Di bawahnya ada smear. Smear itu digunakan untuk menciptakan motif tertentu pada objek. Misalkan, ini ya, tinggal klik dan tarik keluar. Fungsi dari smear. Oke, selanjutnya di bawahnya ada twir. Twir ini mirip kayak obat nyamuk ya. Contoh, objek kotak. Kita kasih warna merah. Kemudian kita edit pakai twir. Maka nanti bagian yang kita klik akan berubah kayak obat nyamuk. Klik dan tahan aja. Nah, kayak gini. Ini ya, fungsi dari twir. Besar kecilnya ini bisa kita edit juga. Ini kan besar, bisa kita perkecil di sini. Misalkan jadi 5. Nah, kayak gini ya. Tinggal klik dan tahan. Fungsi dari twir, di bawahnya ada attract. Nah, attract ini menurut saya mirip kayak smear tadi. Coba ya, attract. Klik dan, nah. Mirip kayak smear tadi ya. Di bawahnya ada repel. Repel ini kebalikan dari attract. Nanti teman-teman juga bisa mencobanya.
Di bawah attract ada smooth, ini digunakan untuk menghapus bagian tertentu, misal yang di sini. Nah, ini ya. Kemudian ada rogen ini digunakan untuk menciptakan patahan-patahan ya. Misal yang ini, pengen kita tambahkan, nah kayak gini, kayak tangga, patahan-patahannya. Oke, sudah. Sekarang kita ke bawahnya lagi. Di sini ada crop. Crop ini digunakan untuk memotong. Saya sendiri jarang sekali menggunakan. Karena apa? Karena bentuknya hanya kotak aja. Misalkan pengen memotong gambar yang ini ya, pakai crop. Nah, bentuknya hanya kotak aja. Kalau sudah, tinggal klik 2 kali. Oke ya, itu fungsi dari crop. Saya sendiri jarang sekali menggunakan karena lebih enak pakai cara yang lain ketimbang pakai crop tadi. Di bawah crop nanti ada knife. Knife ini digunakan untuk memotong. Misalkan ini ya, objek yang ini kita klik dulu, pengen kita potong pakai knife. Tinggal klik dari sini dan arahkan ke bagian yang diinginkan ya, misal ke sini. Nah, ini sudah terpotong, bisa kita geser. Ini ya, fungsi dari knife. Di bawahnya ada virtual segment. Virtual segment ini digunakan untuk menghubungkan antar objek, misalkan kayak gini. Gini ya. Nah, kita pengen garisnya ini hilang ya. Di sini nggak ada garisnya. Pakai ini ya, virtual segment. Tinggal klik dan tarik ke sini. Nah, garisnya udah nggak ada. Kayak gini ya. Fungsi dari virtual segment. Selanjutnya di sini ada eraser, digunakan untuk menghapus. Misalkan yang ini, tinggal klik dan kayak gini, tarik aja atau seret aja mouse-nya. Oke. Di bawah eraser di sini ada zoom. Oke ya. Saya juga jarang menggunakan zoom yang ini. Kenapa? Karena lebih enak pakai scroll yang ada mouse, yang di mouse ya. Ini pakai scroll. Ketimbang harus pakai yang di sini. Nah, lebih enak pakai mouse. Nah, gimana kalau ketika kita scroll desainnya atau lembar kerjanya, tiba-tiba nggak ada ya, atau hilang. Kita bingung carinya di mana. Teman-teman nggak usah bingung ya. Kita arahkan ke di sini ya, ada standar. Arahkan ke ada yang persennya ini, tinggal kita klik bagian panahnya dan pilih yang two paths. Nah, otomatis dia muncul lagi. Oke, di bawah zoom ada, di sini ada tool drawing. Ini ada 8 ya. Teman-teman nggak perlu kuasai semuanya. Teman-teman bisa menguasai, maksud saya nggak harus menguasai semua. Minimal kuasai 1. Minimal ya, 1. Kalau saya yang paling sering tak gunakan itu freehand dan Bezier. Saya pakai freehand dan Bezier. Pen tool, bispline dan polyline ke bawah ini fungsinya hampir sama dengan Bezier. Ketika teman-teman sering pakai pen tool, nggak perlu belajar Bezier karena nanti fungsinya hampir sama ya. Freehand digunakan untuk sama-sama ya untuk membuat garis saja. Misal kita pengen bikin garis lurus, tinggal klik di sini, tahan kontrolnya, dan tarik ke kanan. Kliknya jangan dilepas ya. Dilepas kalau sudah, dilepas itu kalau kira-kira kita sudah menginginkannya misalkan sampai di sini. Kliknya baru diklik lagi. Nah, fungsi dari freehand. Bisa juga untuk membuat objek dengan gaya bebas. Nah, kayak gini. Sampai menyatu. Bisa kita kasih warna. Fungsi dari freehand. Kemudian ada Bezier. Nah, enaknya pakai Bezier ini, kita bisa menyeleksi objek tertentu dengan mengikuti bentuk dari objek tersebut. Misalkan kita pengen memotong bagian orangnya ini ya, pakai Bezier. Misalkan aja. Klik di sini. Klik di sini. Oke ya. Klik di sini. Nah, supaya melengkung, teman-teman klik di sini, mainkan mouse-nya. Nah, ini kan bisa kita mainkan ya. Nah, bisa kita mainkan mouse-nya. Kita pengen langsung ke sini. Nah, kan kayak gini. Kita undo dulu, kita klik 2 kali di sini, baru ke sini. Nah, kayak gini ya. Oke, langsung ke sini. Kayak gini ya. Nah, sampai
sesuai bentuk objeknya. Ini misalkan aja, misalkan kayak gini. Ya, nah misalkan aja. Nah, gimana cara mengambilnya? Kita seleksi semua. Oke, di property bar nanti kita intersect ya. Nanti juga akan kita bahas yang ini. Kita intersect, tinggal kita geser. Nah, kayak gini ya. Enaknya pakai Bezier itu. Oke, tak delete dulu. Kemudian ini juga tak delete dulu ya, tak delete semua. Ini juga gambarnya nggak usah, biarkan aja. Kemudian di bawah tool drawing dia ada artistic media. Nah, artistic media ini digunakan untuk membuat objek yang artistik ya. Misalkan kita tadi bikin garis. Oke ya. Nah, kita bisa mengubah garis ini menjadi objek tertentu dengan artistic media ini. Bisa kita aktifkan di menu objek artistic media. Oh, mohon maaf, ada di menu efek artistic media ya. Nanti dia tampil di sebelah kanan di sini. Nah, ini kan garis lurus. Oke ya, kita klik dulu garisnya. Kalau pengen kita ubah dengan objek tertentu, silakan kita pilih ya. Misalkan yang ini. Nah, yang ini. Kita scroll ke bawah, dia akan tampil lebih banyak lagi. Misalkan pengen kita rubah dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, kayak gini. Dia otomatis ya. Daun-daunan. Ini ya, rumput. Nah, bisa otomatis. Jadi garisnya berubah jadi template yang ada di artistic media ini. Itu ya. Nah, ini kan kursornya udah jadi kayak kuas ya. Kalau sudah begini, tinggal teman-teman klik dan share aja. Nah, otomatis ya. Tinggal modelnya ini yang mana. Kayak gitu ya. Tak hapus dulu. Di bawah artistic media, dia ada rectangle, digunakan untuk membuat objek kotak. Nah, tips supaya ketika kita pengen membuat objek kotak persegi yang sisinya sama, jangan lupa sambil tekan Ctrl, klik dan drag. Nah, dia akan menciptakan objek persegi, sisinya sama. Tapi kalau kontrolnya nggak ditekan, kita bisa bikin bebas ya, persegi panjang. Itu ya, rectangle. Kemudian di bawahnya ada ellipse. Ellipse ini sama digunakan untuk membuat objek bundar seser ya, atau bulat sempurna. Digunakan untuk membuat objek bundar seser atau bulat sempurna. Kalau pengen bikin objek bulat sempurna, sambil tekan Ctrl, klik dan drag. Tercipta objek bulat sempurna atau bundar seser. Kalau kontrolnya nggak ditekan, maka objeknya nah, kayak gini, kayak telur ya. Tuh, di bawahnya ada polygon. Polygon ini digunakan untuk membuat objek yang sudutnya bisa kita custom sendiri. Polygon. Oke, nah polygon ini ya. Ini kan 5 ya, sudutnya bisa kita tambahkan di sini. 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya ya. Dan bisa kita modif dengan shape tool tadi. Klik salah satu nodenya, tarik ke dalam. Atau tambah node juga bisa, klik di sini, add node, tarik ke dalam. Nah, jadi kayak gini ya. Fungsi dari polygon. Di bawah polygon ada star, untuk menciptakan objek bintang. Dan sudutnya juga bisa kita custom sendiri, bisa kita tambah-tambah ya. Di bawah star ada kompleks star, hampir sama dengan star tadi, cuma dia garisnya saling bertabrakan, kayak gini. Sudutnya juga bisa kita tambah. Oke, di bawah kompleks star, dia ada grab paper. Grab paper ini digunakan untuk membuat objek kotak dalam jumlah banyak. Ini tak delete dulu. Grab paper. Nah, silakan di sini kan ada angkanya. Silakan teman-teman custom sendiri, misalkan 4 dan 4, tinggal klik dan drag. Maka ke kanan 4, ke bawah 4. Nah, cara menggunakannya, ini kan jadi satu ya. Cara memisahkannya tinggal klik ungroup aja, klik kanan ungroup. Ini bisa kita pisahkan. Fungsi dari grab paper. Tak delete lagi. Di bawah grab paper ada spiral, ini kayak obat nyamuk. Di bawahnya ini ada basic shape. Teman-teman bisa mencobanya sendiri ya. Nah, karena basic shape ini ada di software yang lain, kayak Excel, Microsoft Word, PowerPoint, dia ada basic shape ini. Ketika diklik, nah nanti modelnya ada di property bar ini.
Teman-teman bisa pilih sendiri ya. Oke, di bawahnya di sini ada text tool. Nah, cara menambahkan tulisan ada dua. Kalau teman-teman ingin menambahkan langsung, misalkan nggak butuh paragraf, teman-teman bisa langsung klik di sini. Ini ya, pilih text tool dulu, klik di sini, tinggal tambahkan tulisannya. Misalkan Himakom UMS kayak gini. Fontnya ada di atas ini, bisa kita ganti-ganti ya. Oke, nah cara kedua, kalau teman-teman misalkan bikin buku atau bikin brosur, pengen ngedit paragrafnya, jangan langsung klik text tool dan klik sekali kayak gini ya. Nanti susah ngatur paragrafnya, tapi bikin areanya dulu. Caranya gimana? Caranya tinggal klik dan drag kayak gini. Bikin areanya dulu. Nah, nanti tulisan yang tampil hanya yang di dalam area ini ya. Nanti bisa kita perbesar juga. Di sini bisa kita panjangkan juga. Itu ya. Kalau teman-teman misalkan bikin buku, lebih baik pakai ini ya, paragraf teks. Dan delete. Di bawah text tool dia ada parallel dimension, horizontal, angular segment. Nah, ini digunakan untuk mengukur panjang pendek sebuah objek. Misalkan saya punya objek persegi panjang. Pengen tahu panjangnya berapa, lebarnya berapa. Misalkan sebagai contoh pakai segment dimension. Klik dan drag, tarik ke atas. Di sini juga klik dan drag, tarik ke samping. Kalau kita ubah edit panjangnya, nanti dia akan ngikut ya. Nah, di sini akan ngikut. Oke, itu salah satu fungsinya. Selanjutnya di sini ada strike line connector, ada rectangle, rounded, dan edit answer ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah bagan. Contoh lagi, objek kotak, objek bundar seser, tak kasih warna. Misalkan, ini ada lagi, objek persegi panjang. Oke, nah kita pengen menghubungkan. Bisa pakai, ini ya, salah satu, pakai strike line connector. Coba, ini klik dan tarik ke sini. Kemudian lagi, rectangle connector, klik dan tarik ke sini. Kalau salah satu kita geser, maka dia garisnya akan mengikuti ya. Nah, otomatis ya, kemanapun objeknya digeser, objek garisnya ngikut. Itu salah satu fungsinya. Di bawahnya, kita lanjut. Di sini ada drop shadow, digunakan untuk menciptakan sebuah bayangan. Contohnya, objek bundar seser ini, tak kasih warna kuning, pengen tak kasih bayangan, bisa pakai drop shadow. Tinggal klik dan drag. Nah, ini bayangannya. Bisa kita custom sendiri, misal agak ke sini, atau ke bawah, atau dari bawah sini. Ini ya, fungsi dari drop shadow. Oke ya. Tak hilangkan drop shadow-nya, klik di sini. Selanjutnya di sini ada kontur ya. Kontur ini digunakan untuk menduplikat objek sesuai dengan bentuknya. Ini kan bentuknya bulat. Kalau kita duplikat, ini kan ada inside, ada outside. Misalkan pilih yang inside. Nah, sebanyak 1 bisa kita tambahkan. Misal 2, 3, 4, dan seterusnya. Jaraknya juga bisa kita tambahkan. Misal 2,5, 3, 3,5, dan seterusnya ya. Nah, ini kan jumlahnya 3. Kalau pengen memisahkan antar objek ini, teman-teman silakan tekan Ctrl K ya, atau klik menu objek, break contour group apart. Lebih enak pakai Ctrl K untuk shortcut-nya. Nah, tinggal kita ungroup, ini bisa kita geser-geser. Itu fungsi dari kontur ya. Ini tak delete dulu. Di bawah kontur dia ada blend. Nah, blend ini digunakan untuk bisa untuk menduplikat objek dalam jumlah banyak. Dan hasil duplikat itu bisa mengikuti objek tertentu. Misalkan ya, saya bikin pakai basic shape tadi. Ini ya, pakai objek hati. Kayak gini, warnanya yang ini. Oke, tak gandakan, atau teman-teman untuk menggandakan, tinggal klik dan seret ke sini, klik kanan lepaskan. Oke ya, bikin objek bundar seser.
Oke, ini kita blend dulu ke objek hati yang satunya. Klik dan drag ke sini. Kayak gini ya. Nah, di property bar, teman-teman silahkan klik menu New Pad ini ya. New Pad. Tinggal arahkan ke objek bulatnya. Kayak gini. Sekarang tinggal kita blend along full pad dan rotate. Nah, hasilnya kayak gini. Kalau salah satu kita ubah atau kita putar, maka dia akan ngikut juga. Nah, kayak gini ya. Nah, kayak gini. Nah, di sini juga bisa kita tambahkan banyak blend-nya. Ini kan kurang rapat ya, kurang banyak, bisa kita tambah di sini. Nah, kayak gini. Oke, tinggal diseleksi semua, klik kanan di sini. Nah, kayak gitu ya. Ini kita delete dulu. Setelah blend ada distort. Dia digunakan untuk menciptakan distorsi pada objek. Misalkan objek kotak ini pengen kita beri efek distort. Tinggal klik dan mainkan mouse-nya. Nah, ini berbentuk kayak bunga ya. Di sini modelnya juga ada beberapa di property bar. Teman-teman bisa mencobanya. Ini ya. Kayak gini ya. Kita undo dulu. Di bawah distort dia ada envelope. Nah, envelope ini digunakan untuk menciptakan kayak bentuk amplop ya. Kalau teks itu mirip word art-nya Microsoft Word. Misalkan Himakom ini pengen tak edit pakai envelope tadi. Nah, ini kan ada poinnya ya. Tinggal kita ubah aja. Misalkan yang ini kita seleksi, arahkan ke atas. Nah, ini kan bentuknya nggak tegas ya. Ini. Kalau pengen tegas, kita seleksi bagian nodenya, kita convert to line ya. Convert to line, seleksi salah satunya, tarik ke bawah. Nah, bisa terlihat ya perbedaannya. Di sini tegas ya, ada sudutnya. Sedangkan di sini ada lekukannya. Fungsi dari envelope. Oke, di bawah envelope dia ada extrude. Nah, extrude ini digunakan untuk menciptakan objek ya. Misalkan kita bikin garis. Bisa mengkonvert garis menjadi sebuah objek. Ini misalkan aja saya pakai objek bantu. Kita gandakan ke sini, klik kanan lepaskan, tekan Ctrl R beberapa kali. 1 2 3. Oke ya, nanti kita bahas juga. Misalkan saya bikin garis kayak gini. Oke, tak tarik ke bawah. Kita modif dengan Shape Tool tadi, seleksi semua nodenya, kita ini ya, convert to curve, pakai yang ini aja. Kita smooth node. Oke, bisa kita extrude. Tinggal klik dan drag. Nah, jadi kayak gini. Ini bisa kita custom sendiri, pakai yang di sini. Ini kan modelnya ada 6. Teman-teman bisa pilih salah satu, misalkan yang ini. Ini kita mainkan. Kalau sudah, kita langsung tekan Ctrl K ya. Tekan Ctrl K untuk memisahkan antara efek extrude dengan garisnya. Tekan Ctrl K, maka nanti kayak gini hasilnya. Nah, ini bisa kita ungroup, yang ini kita kasih warna. Hasilnya kayak gini. Oke ya. Kayak gini. Mbak. Mas. Kayak gini ya. Itu fungsi dari extrude. Oke, setelah extrude, dia ada transparansi. Ya, digunakan untuk memberikan efek transparan pada objek maupun pada gambar. Misalkan kayak gini. Objek kotak. Oke ya.
Sudutnya tak tumpulkan. Bagian yang ini ya. Kemudian tak rotate. Klik 2 kali sampai berubah kayak gini, tekan kontrolnya, kita rotate. Nah, kita kasih warna yang ini aja. Kita kasih efek transparan. Pilih yang, teman-teman bisa kasih efek transparannya, bisa klik dan drag kayak gini. Oke ya, boleh dari atas bawah atau kanan ke kiri, bebas ya. Misalkan ini pakai yang uniform ya. Kemudian modelnya yang multiply. Oke, kalau sudah, tak klik 2 kali, sudutnya yang tengah-tengah ini tak taruh di bawah. Kita rotate sambil tekan kontrol, kita rotate ke sini, klik kanan lepaskan, tinggal tekan kontrol R beberapa kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ya fungsi dari transparansi. Nah, di sini bisa kita edit juga transparansinya. Modelnya ya. Bisa kita ganti-ganti. Oke, setelah transparansi dia ada ini ya. Color eyedropper. Oke, ini tak delete dulu. Ini juga tak contohkan ya, yang ini nggak ada warnanya. Nah, fungsi dari color eyedropper tadi digunakan untuk menduplikat sebuah warna ya. Ini ya, ini kan ada 2. Yang atas ini untuk menduplikat warna. Misalkan kita pengen warnanya ini nggak usah ngeklik di sini, bisa kita duplikat dari sini. Tinggal kita pilih color eyedropper, klik di sini, tuangkan langsung ya. Nah, setelah berubah jadi icon kaleng chat, tinggal dituangkan. Kayak gini, klik di sini, berubah jadi icon kaleng chat, tinggal dituangkan. Nah, bagaimana kalau pengen menduplikat yang ini? Tekan shift-nya, maka kaleng chat akan berubah jadi icon pipet. Nah, tekan shift-nya ya, berubah jadi icon kaleng pipet, klik di sini, tuangkan di sini. Nah, kayak gitu ya. Fungsi dari color eyedropper. Nah, di sini ada atribut eyedropper, dia fungsinya lebih kompleks. Misalkan, saya bikin ini, objek bundar seser, kemudian tak kasih warna gradasi. Oke ya. Warnanya yang ini aja. Oke. Nah, misalkan yang ini kecil ya. Kita pengen menduplikat dari sini pakai atribut eyedropper tadi. Klik di sini. Nah, di property bar ini silahkan teman-teman klik dulu. Pastikan outline fill text-nya ini tercentang ya, karena nggak ada teksnya nggak apa-apa, nggak dicentang. Fill dan outline-nya, artinya fill berarti warna gradasi dan fill-nya itu adalah outline-nya. Biar terlihat perbedaannya, ini tak perbesar outline-nya, misalkan 1,5. Klik color atribut eyedropper, kemudian di sini size-nya coba tak centang, supaya apa? Supaya nanti ukurannya langsung sama. Oke. Nah, efeknya di sini nggak ada tak centang ya, karena nggak ada efeknya yang tak taruh di sini. Tinggal klik di sini, berubah jadi icon kaleng chat, tuangkan di sini, klik. Nah, otomatis warna dan bentuk serta outline-nya akan sama. Ya, kemudian di sini ada interactive fill, digunakan untuk menciptakan objek warna gradasi ya. Sebagai contoh yang ini tadi, untuk menciptakan warna gradasi, pakai interactive fill, tinggal klik dan drag aja. Tinggal klik drag kayak gini. Boleh dari atas bawah atau bawah atas, kanan ke kiri, terserah ya, bebas. Untuk mengganti warnanya, klik panel kotaknya, ganti warna. Klik panel kotak, ganti warna. Untuk menambahkan panel lagi atau poin, klik 2 kali di sini. Klik 2 kali, klik 2 kali. Nah, kita bisa menambahkan warna lagi di sini, klik tambah warna, klik tambahkan warna, klik tambahkan warna. Nah, kayak gini ya. Kemudian di bawahnya ada mesh fill. Mesh fill di sini digunakan untuk menciptakan
warna tertentu sesuai yang kita inginkan. Misalkan bikin objek kotak. Kita pilih mesh fill. Nah, ini kan ada kotakannya, bisa kita tambah lagi. Klik 2 kali, klik 2 kali. Tambahkan kotakan lagi dengan cara klik 2 kali ya. Nah, misalkan kita bagian tengah pengen kita warnai pakai mesh fill. Di sini tinggal kita seleksi bagian poinnya ini, kita klik warnanya. Seleksi bagian poinnya, klik warnanya. Nah, kayak gini ya. Fungsi dari mesh fill. Nanti teman-teman bisa mencobanya juga. Di bawah mesh fill dia ada smart fill. Smart fill ini digunakan untuk menambahkan warna pada objek yang tidak menyatu ya. Contohnya. Nah, ini kan bentuknya objek. Kalau kita kasih warna di sini, dia tidak akan mau ya. Nah, kita klik warna di sini, dia tidak akan mau terwarnai. Caranya pakai smart fill tadi, klik di sini, ganti warnanya. Ya. Oke. Nah, sebelum lanjut, teman-teman, silakan kalau mau ada yang tanya terkait tools yang sudah tak sampaikan tadi. Monggo. Sebelum lanjut ya. Silakan. Kalau ada yang mau tanya, kalau enggak berarti kita lanjut. Ada yang mau tanya enggak? Atau terlalu cepat ya? Ayo, gimana? Mbak Andini gimana? Ada yang mau tanya enggak, teman-teman? Kalau enggak, kita Silakan lanjut. teman-teman yang mau bertanya terkait tools yang sudah disampaikan oleh Pak Puji, boleh mengetik di kolom chat atau raise hand terlebih dahulu. Ada pertanyaan Pak dari Muhammad Hasim terkait tools kontur, bisa diulang Bapak? Oke, untuk kontur ya. Tak delete dulu, yang ini juga tak delete. Nah, kontur tadi kan digunakan untuk menduplikat objek sesuai dengan bentuknya. Misalkan, saya punya objek kayak gini. Ini misalkan aja. Ya. Nah, kalau kita kontur, maka dia bentuknya seperti ini juga. Caranya gimana? Caranya kita pilih kontur, kita pilih dulu mau inset atau outside. Oke ya, misalkan yang outside. Outside berarti yang di luar. Biar terlihat perbedaannya, ini tak kasih warna dulu. Oke, outline-nya misalkan 1 pt. Kayak gini. Klik kontur, misalkan outside. Nah, ini kan langsung banyak. Karena apa? Karena tadi di sini kita isikan angka 4. Sebelumnya tadi kan kita isikan angka 4. Kalau pengen kita kurangi atau kita tambah, bisa kita langsung isikan. Di sini misal langsung 2, atau bisa langsung 6. Kayak gini. Itu ya. Nah, di sini kan warnanya nggak bisa kita custom langsung ya. Misalkan pengen kita sesuai keinginan kita. Caranya harus kita pisahkan dulu antara efek kontur dengan objeknya. Caranya langsung tekan Ctrl K. Itu ya. Kalau sudah tekan Ctrl K, maka objeknya ini dalam posisi tergrup ya. Dia jadi satu, tergrup. Cara memisahkannya tinggal klik di sini ada ungroup atau klik kanan ungroup object. Nah, kalau di sini belum ada berarti di group dulu, klik kanan lagi ungroup object. Ini ya. Baru ini bisa kita ganti warnanya. Misal kita kasih warna gradasi. Kayak gini ya. Yang di sini juga bisa kita ganti warnanya. Itu cara menggunakan kontur ya. Nah, kemudian ada yang tanya lagi. Cara menggunakan apa ini? Apakah dalam mewarnai objek untuk objeknya harus full, tidak bocor? Ya, kalau teman-teman pengen mewarnai sebuah objek, itu harus full ya. Kalau pengen, misalkan, kayak gini.
Nah, ini harus menyatu antara ujung garis dengan ujung yang ini ya, antara awal dengan akhirnya. Ini kan garis awalnya di sini. Berarti harus kita sambungkan lagi ke sini. Kalau sudah seperti ini bisa kita kasih warna. Solusinya bagi yang bocor, misalkan bikin objek kotak, kemudian ada kayak gini. Misalkan ini. Oke ya, misalkan. Nah, kita mau mewarnai bagian tengah ini kan nggak bisa langsung ya. Kalau kita kasih warna, dia otomatis kayak gini. Kalau pengen mewarnai bagian yang sini, pakai Smart Fill tadi. Klik Smart Fill, klik di sini. Nah, tinggal ganti warnanya. Itu ya. Kemudian bisa diulang untuk extrude. Baik, extrude ya. Ini tak delete dulu. Tak contohkan lagi. Tadi kan garis, sekarang tulisan. Misalkan saya bikin objek bundar seser kayak gini, warnanya yang ini. Tak tambahkan sebuah tulisan. Misalkan Himakom UMS. Fontnya coba Montserrat. Warna putih. Seleksi semua kayak gini, tekan C dan E. Oke, nanti kita bahas juga ya. Seleksi semua, tekan C dan E. Kita extrude. Ini ya. Klik dan drag bagian tulisannya ke sini. Saya pengen motif atau modelnya yang tengah bawah ini ya. Oke. Nah, sama kayak tadi, sama kayak kontur tadi, untuk memisahkan antara tulisan dengan efek extrude, tekan Ctrl K. Oke, sekarang pengen tak intersect ya. Ini coba tak intersect. Tak delete, yang ini tak kasih warna lebih gelap. Hilangkan outline-nya, jadinya kayak gini. Nah, kayak gini ya. Fungsi dari extrude. Oke ya. Nah, mungkin pertanyaan ditutup dulu ya. Kita lanjut dulu, karena ini sudah setengah jam lebih. Oke ya, nanti dibahas lagi. Selanjutnya, ini ya, teman-teman pahami teknik shaping. Yang tak jelaskan tadi ada intersect dan sebagainya. Biar lebih jelas, ada kayak gini. Kita kasih warna transparan. Deret ke sini, klik kanan lepaskan warna merah. Seleksi semua. Nah, untuk memunculkan ini ya, ini kan nanti ada combine, well, trim, intersect, simplify. Ini ada front minus back minus front, dan create boundary. Yang pertama, di sini ada combine dan well. Ketika objeknya ada jarak kayak gini, combine dan well fungsinya sama. Digunakan untuk menyatukan objek atau menggabungkan objek. Ingat ya, combine dan well fungsinya sama ketika objeknya berjarak kayak gini. Seleksi semua, kita combine. Dia berubah jadi biru semua. Oke ya. Tak undo lagi. Seleksi semua, kita well. Dia berubah jadi biru semua. Karena objeknya berjarak. Jadi antara well dengan combine itu sama ya fungsinya. Tak undo lagi. Beda lagi ketika objeknya bersinggungan kayak gini, tumpang tindih. Combine dan well fungsinya berbeda. Seleksi semua, kalau kita combine, maka bagian yang bersinggungan ini dia akan berlubang. Dan warnanya akan menjadi satu. Kita combine ya, seleksi semua combine. Nah, bagian tengah akan berlubang. Tak undo. Kalau kita well, maka di sini tidak akan ada pemisahnya. Kita well, nah di sini menyatu ya. Kalau combine tadi kan berlubang, di sini menyatu. Tak undo lagi. Kalau kita trim, maka akan ada salah satu yang terpotong. Kita trim. Nah, objek merah akan memotong yang biru. Itu ya. Syarat untuk bisa trim harus objeknya tumpang tindih. Oke, kalau kita intersect,
maka bagian ini akan tercipta objek baru ya. Ini ya, saling bersinggungan atau ini. Maka di sini tercipta objek baru. Kita intersect, ini kita deret atau kita geser. Nah, tercipta objek baru ya, hasil perpotongan dari intersect tadi. Kita delete, seleksi semua. Di sini sebelah intersect ada simplify. Dia mirip kayak trim tadi. Kita klik. Nah, mirip kayak trim ya. Kalau kita front minus back, objek yang biru akan memotong yang merah. Dan setelah memotong akan menghilang. Nah, kayak gini ya. Front minus back. Kalau back minus front, kebalikannya dari yang ini tadi. Objek merah memotong yang biru, setelah memotong akan menghilang. Kayak gini. Kita undo lagi. Kemudian di sebelah kanan lagi, dia ada create boundary. Create boundary digunakan untuk menciptakan objek baru sesuai dengan bentuk objek luarannya. Kita create boundary. Nah, kalau kita geser objeknya kayak gini. Bentuk luarannya ya, yang ini. Itu teknik shaping-nya di CorelDRAW. Selanjutnya ada ini ya, ada align and distribute. Ini tak delete, tak bikin objek kotak. Biar terlihat perbedaannya nanti ya. Kasih warna merah. Outline-nya 2. Tak gandakan, klik kanan, mohon maaf, seret ke sini, klik kanan, lepaskan. Tak perkecil, kasih warna biru. Seret lagi ke sini, klik kanan, lepaskan. Tak perkecil lagi, kasih warna kuning. Nah, ini ya, di CorelDRAW untuk membuat objek itu rata, ada shortcut-nya. Kalau pengen rata atas, seleksi semua, tekan T. T ya, top. Tekan T. Dia otomatis rata atas. Kalau pengen rata bawah, tak undo. Seleksi semua, tekan B. Bottom. Nah, rata bawah. Kalau pengen rata secara horizontal, seleksi semua, tekan ini ya, E. Kalau horizontal kayak ini, E. Seleksi semua, tekan E. Oke. Kalau pengen rata kiri, seleksi semua, tekan L. Ini ya, rata sebelah kiri. Kalau pengen rata kanan, seleksi semua, tekan R. Ini, rata sebelah kanan. Kalau pengen rata secara vertikal, seleksi semua, tekan C. Nah, di tengah-tengah ini ya. Jadi kalau kita kombinasikan, seleksi semua, tekan C dan E. Otomatis di tengah-tengah. Oke ya. Tak undo lagi. Nah, misalkan ada lagi untuk merapikan jaraknya. Misalkan ini kayak gini ya. Jaraknya nggak sama. Biar otomatis sama, seleksi semua, tekan Shift P. Otomatis jaraknya sama. Shift P ya, jarak di sini. Ini kan secara horizontal. Bagaimana kalau posisi vertikal kayak gini? Seleksi semua, tekan Shift A. Secara horizontal, Shift P, vertikal, Shift A ya. Oke, itu. Kemudian, untuk panitia, mohon maaf, nanti kalau waktunya molor nggak apa-apa ya? Atau harus 75 menit pas? Gimana Mbak, panitia? Boleh nggak molor? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Oke. Nah, ini kemudian ada cara cepat ngopi di CorelDRAW. Oke ya, cara cepatnya ada beberapa. Kalau cara manualnya kan teman-teman semua sudah bisa, copy dan paste. Itu cara manualnya. Tekan Ctrl+C, Ctrl+V. Nah, menurut saya itu terlalu lama. Cara cepatnya, yang pertama, kita bisa pakai transformation position. Cara mengaktifkannya, klik menu objek, transformation, pilih yang position. Nanti dia muncul di sebelah kanan di sini. Misal kita klik di sini, pilih ke kanan, misal mau kita gandakan ke kanan, kita copy sebanyak 5 misalkan. Langsung apply aja. Nah, otomatis tergandakan. Itu ya.
Itu fungsi dari transformation position. Itu yang pertama. Kalau pengen ada jaraknya, nah ini kan ukuran objeknya 22,6 sekian mili. Ini tak dari dulu. Sedangkan di sumbu X ini 22,6 sekian mili. Jadi kalau kita gandakan dia akan mepet. Kalau pengen ada jaraknya di sini kita tambahkan. Sumbu X-nya kita edit, tambahkan jadi 25 misalkan. Kita apply sebanyak 5 ke kanan. Nah, dia ada jaraknya. Kalau pengen ke bawah berarti kita apply ke pilih yang ke bawah. Di sini negatif 25. Apply. Nah, kayak gini ya. Oke, tak delete. Nah, selain transformation position, teman-teman bisa pakai Ctrl R. Caranya, seret ke sini, klik kanan lepaskan, tekan Ctrl R beberapa kali, sesuai yang diinginkan. Tak ulangi, seret objeknya sesuai yang teman-teman inginkan, misalkan ke kanan. Klik dan seret ke sini, klik kanan lepaskan, tekan Ctrl R beberapa kali. Nah, gitu ya. Itu yang kedua, pakai Ctrl R. Yang ketiga, pakai Ctrl D. Tekan Ctrl D. Ubah objeknya atau geser objeknya misal ke sini. Tekan Ctrl D beberapa kali. 1, 2, 3. Kayak gini. Bagaimana kalau biar dia rata? Seleksi semua, tekan T. Nah, kayak gitu ya. Cara menduplikat atau mengcopy objek di CorelDRAW. Oke, delete lagi. Bagaimana kalau pengen mengcopy satu aja? Cara cepatnya ya, seret ke sini, klik kanan, lepaskan. Seret ke sini, klik kanan, lepaskan. Seret ke sini, klik kanan, lepaskan. Itu ya, teman-teman. Oke, kita langsung praktek ya. Ada yang mau ditanyakan nggak setelah ini? Ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak, kita praktek langsung bikin desain. Silakan teman-teman jika ingin ditanyakan. Atau praktek dulu aja ya. Boleh, Bapak. Oke, praktek dari awal. Misalkan kita pengen bikin sebuah sertifikat ya. Tadi udah tak siapkan. Ini. Oke, nanti kita bikin ini, banner ini dan template sertifikat kayak gini. Oke, yang pertama kita bikin sertifikatnya dulu. Kita bikin lembar baru. Misalkan pengen ukurannya A4, berarti di sini pilih A4. Kemudian di sini misalkan tak pilih yang landscape. Oke, selanjutnya klik 2 kali di rectangle. Otomatis tercipta objek kotak ya, sesuai dengan ukuran lembar kerja. Oke, kita bikin motif yang ini. Tadi pakai extrude tadi ya. Kita bikin garisnya dulu, pakai freehand. Caranya pakai bikin garis bebas saja. Misalkan kayak gini. Misalkan, seleksi shape tool-nya, pilih shape tool, seleksi nodenya, kita convert to curve, pilih yang smooth node. Nah, otomatis kayak gini. Ini bisa kita geser-geser juga, misal kurang ke sini. Oke ya, sekarang kita extrude ya, garisnya ini supaya berubah jadi objek. Klik dan drag ke bawah. Nah, untuk modelnya silakan teman-teman sesuaikan sendiri. Ini bisa kita geser-geser panelnya ini. Kayak gini ya. Misalkan yang seperti ini. Untuk memisahkan antara efek extrude dan garisnya, tekan Ctrl K. Oke ya. Selanjutnya kita delete dulu garis. Ini nanti ada garisnya. Nah, ini kita delete aja karena udah nggak terpakai. Ini posisinya tergroup, kita ungroup dulu. Oke ya. Yang di sini, ini kita naikkan. Pakai shape tool. Nah, ini kan ada poinnya banyak, nodenya banyak.
kita reduce node. Nah, supaya nodenya terkurangi. Seleksi, kita tarik ke atas. Yang ini kita reduce juga. Klik dan reduce node. Oke, sekarang kita kasih warna gradasi di sini. Pakai interactive fill. Klik dan drag ke bawah. Untuk mengganti warnanya, klik di sini. Klik panel kotak ganti warna. Klik panel kotak ganti warna. Yang di sini juga kayak gini. Klik panel kotak ganti warna. Klik panel kotak ganti warna. Nah, biar cepat kita duplikat warnanya pakai ini ya. Atribut eyedropper. Oke, size-nya jangan. Karena nanti dia ukurannya akan berubah. Jadi hanya fill-nya aja. Klik di sini, tuangkan di sini. Nah, biar lebih cepat aja ya. Nah, kayak gini. Seleksi. Kita klik kanan di sini untuk menghilangkan outline-nya. Klik kanan di warna yang ada tanda silangnya. Kalau sudah, kita seleksi semua. Ini kita grup. Sekarang kita intersect lagi. Tekan Shift, klik objek kotak yang utama. Klik warna gradasi yang ini ya, objek yang ini. Kita intersect. Ini bisa kita geser. Hasilnya kayak gini. Nah, di sini untuk memberikan warna yang di sini pakai Smart Fill tadi ya. Klik di sini. Sekarang kita ganti warnanya. Kayak gini ya. Ini kita hilangkan outline-nya. Oke ya. Nah, yang di sini kita mirror. Di sini ada mirror. Kita mirror. Mirror horizontal dan vertikal. Kita perkecil. Kita taruh di sini. Kita rotate. Kayak gini ya. Kita perkecil. Rotate lagi. Intersect lagi. Ini bisa kita geser atau kita delete. Di sini kita kasih warna. Pakai Smart Fill ya. Nah, kayak gini. Oke, biar yang di sini sama yang di sini kan terpisah sama warna yang di sini. Kita seleksi, kita combine atau kita well. Ganti warnanya, hilangkan outline-nya. Nah, udah jadi ya. Yang di sini bisa kita kasih warna. Selanjutnya, teman-teman bisa menambahkan tulisannya di sini pakai text tool. Misalkan sertifikat. Ya, ukuran fontnya misalkan 35. Kayak gini. Dan seterusnya ya. Ini, misalkan, oh ya, yang ini kan belum ya, yang ini. Ini kan ada efek bayangannya ya di belakang ini. Nah, untuk memberikan efek bayangannya, kita pakai drop shadow. Kita klik objek yang ini ya. Kasih drop shadow, tinggal klik dan drag aja. Lepaskan, nah muncul kayak gini. Ya kan nggak terlihat ya yang di sini. Caranya, klik di sini, klik kanan, order to front of page. Nah, kayak gini. Kita pisahkan lagi, tekan Ctrl K, kita ini ya, intersect lagi. Klik background utama, tekan Shift, klik background utama, dan klik ini ya bayangannya, kita intersect. Yang di luar ini bisa kita delete. Nah, nanti kayak gini. Yang di sini juga kasih drop shadow. Oke. Klik kanan, order to front. Kita pisahkan efeknya, tekan Ctrl K. Sekarang tekan Shift, klik background utama, dan drop shadow-nya. Kita intersect. Mohon maaf. Klik di sini ya.
background utama, tekan Shift, klik bayangan, kita intersect. Ini kita delete. Nah, udah jadi ya. Sekarang ini kita modif sertifikatnya. Misal 40. Oke, nah untuk menduplikat lagi, misalkan sertifikat diberikan kepada, oke ya, kita duplikat ke bawah, seret ke sini, klik kanan lepaskan. Kita ganti, diberikan kepada, misalkan 20 aja, atau 15. Agak naik, seret ke sini, klik kanan lepaskan, misalkan Muhammad Al-Fateh. Fontnya coba tak ganti, yang Latin, ukurannya 50. Ini misalkan aja. Tenang aja ya, ini nanti bisa kita atur dengan cepat ya. Sebagai peserta dalam acara, oke ya. Seret ke sini, klik kanan lepaskan. Sebagai peserta. Ini kita seleksi, kita perbesar. Nah, kayak gini. Kita bikin center ya. Kayak gini. Nah, ini ya. Misalkan yang ini. Seret ke sini, klik kanan lepaskan. Nah, tadi ya, kalau kita pengen bikin paragraf kayak gini, lebih enak pakai paragraf teks. Karena kalau kayak gini langsung kita ketik, nanti sebentar ini tak copy. Misalkan kayak gini ya, sebentar. Misalkan kita copy teksnya dari Google misalkan. Kalau langsung kita ketikkan di sini, maka dia akan memanjang. Nah, kayak gini ya. Lebih enak pakai paragraf teks. Tinggal klik di sini dan bikin areanya. Tinggal paste. Nah, kayak gini ya. Ganti fontnya, ganti ukurannya. Oke, misalkan rata tengah, kayak gini. Selanjutnya, di sini. Mengetahui ketua panitia. Copy dari sini, seret ke sini, klik kanan lepaskan. Misal tadi siapa namanya? Muhammad Sanusi. Ini hanya misalkan ya. Nah, ini kan pengen kita atur. Langsung seleksi aja. Tekan C. Nah, langsung ya, langsung rapi ya. Tadi kan posisi kayak gini. Seleksi semua teksnya, kecuali yang ini ya, yang bawah ini. Ini kita agak turunkan aja. Seleksi semua. Tekan C. Nah, biar jaraknya sama, tekan Shift A. Kayak gini ya, otomatis langsung sama. Ini kita delete aja. Nah, udah jadi ya, kayak gini hasil sertifikatnya. Nah, misalkan ini kan mengganggu ya, area paragraf teksnya. Kalau pengen teman-teman hilangkan, tinggal klik kanan, convert to artistic text. Nah, udah jadi kayak gini ya. Oh ya, materinya, oh ya, dari panitia sampai 14.15. Ya Mbak, sebentar. Oke, ini udah. Sekarang kita bikin banner ya. Sertifikatnya sudah. Sekarang kita bikin banner yang kayak gini. Oke. Kita bikin lembar baru lagi. Kita tentukan dulu, misalkan ukurannya 1,5 meter kali setengah meter, jadi 50 cm kali 150. Kita bikin lembar baru. Di sini kan dalam mili, bisa kita ganti pakai senti,
meter atau yang lainnya. Misalkan saya pakai senti. Berarti 150 kali 50. Enter. Customnya di sini ya, 150 kali 50. Klik 2 kali supaya tercipta background utama kayak gini. Kita kasih warna gradasi, klik dan drag ke sini. Oke ya, di sini kita kasih warna gelap. Kalau di sini kurang gelap, teman-teman bisa klik dan tahan di area warnanya. Ingat ya, kalau di sini warnanya dikira kurang gelap, klik dan tahan di area warnanya, klik dan tahan, maka tercipta atau muncul warna turunannya. Pilih yang paling tua, misalkan yang ini. Oke, yang di sini tak klik, ganti yang lebih mudah. Nah, kayak gini. Panelnya yang tengah ini bisa teman-teman geser juga. Nah, misal kurang ke sini. Oke ya, kayak gini, hilangkan outline. Nah, ini kan ada motif yang ini ya. Kotak tapi warnanya tipis. Sekarang kita bikin objek kotak. Oke, sekarang bikin objek kotak pakai rectangle. Agak panjang kayak gini. Oke ya. Kita miringkan. Bisa langsung klik kanan, mohon maaf, klik 2 kali kayak gini, terus kita rotate. Atau isikan angka di sini ya. Misalkan 30. Nah, kayak gini. Atau 15. Nah, silakan teman-teman mau lebih cepat yang mana. Kalau saya sendiri biasanya pakai ini ya, klik 2 kali, kemudian tak rotate. Kayak gini. Kayak gini, rotate. Nah, udah jadi. Sekarang tinggal digandakan aja. Klik dan seret ke sini, klik kanan lepaskan, tekan Ctrl R beberapa kali. Kalau udah, kita select. Ini kita delete yang terakhir aja. Seleksi, kita combine. Oke ya, nah ini kan belum. Berarti ini kita tekan Shift, klik objek yang belum tercombine tadi, kita combine. Oke, langsung tekan P, huruf P ya, otomatis dia di tengah-tengah. Misalkan objeknya ada di sini, teman-teman langsung tekan P aja. Klik objek yang ini, tekan P, otomatis dia di tengah-tengah. Seleksi semua, kita intersect. Ganti warna yang ini misalkan. Ini kita delete. Oke, yang di sini kita kasih warna gradasi. Mohon maaf, kita kasih transparansi. Misalkan 85. Kayak gini ya, atau 90. Oke ya, 90. Sekarang kita bikin ini ya. Background yang ini, motifnya. Kita bikin poligon dulu. Klik dan drag. Bikin segi 6. Klik dan kita rotate. Oke ya. Tekan Shift, klik poligonnya, klik background utama, tekan T, otomatis dia di atas. Kita duplikat warnanya, dari sini, klik di sini. Oke ya. Sekarang kita bikin, nah kan yang ini. Kita bikin yang orange, yang gradasi oranye dan kuning. Caranya, kita bikin kayak gini. Oke ya. Bisa kayak gini, langsung kita intersect lagi, tekan Shift, klik objek yang ini, kita klik background utama, intersect. Kita kasih warna gradasi. Nah, tinggal gradasinya dimainkan. Misalkan di sini klik jadi kuning, yang di sini jadi orange. Anu mas, apa jenis? Anu, workshop. Gak apa-apa nek jenengan aku pergi. Seminar. Nah, ini kan ada di bawah. Ini kita delete dulu ya. Gradasinya kan ada di bawah ya. Kalau kita geser, ini kita klik kanan, order to front of page. Nah, jadi kayak gini. Itu ya. Sekarang
kita bikin yang ini ya. Yang ini, gambar. Oke ya. Pakai objek kotak. Klik dan drag ke sini. Oke. Kalau sudah, kita convert jadi curve. Tekan Ctrl key atau klik kanan convert to curve. Ini kita seleksi bagian pojok, kita tarik ke sini. Kita masukkan gambarnya. Klik dan drag. Ya. Nah, teman-teman bisa memasukkan gambarnya ke sini dengan cepat ya, pakai power clip atau pakai intersect tadi. Kalau pengen nggak ribet, bisa pakai power clip, klik gambarnya, klik menu objek, power clip, taruh di sini. Mohon maaf, taruhnya di sini ya, di objek yang ini. Oke, kita power clip di sini. Nah, kemudian kita edit power clip, tinggal kita geser. Kalau sudah, klik editing content. Nah, kayak gini ya, hilangkan outline. Oke, sekarang bikin yang ini ya. Ini. Pakai objek kotak lagi juga bisa. Klik dan drag kayak gini. Kita duplikat ini ya, warnanya dari sini. Nah, sekarang kita tekan Ctrl key. Ini kita modifikasi pakai Shape Tool. Kayak gini. Oke ya. Terus kita bikin logonya. Logo yang ini hanya misalkan aja. PT Digital Sinar Abadi. Kita bikin logonya pakai ellipse kayak gini. Seret ke sini. Klik kanan lepaskan. Kita seleksi intersect. Kasih warna kuning. Kasih transparansi uniform. Misalkan subtract atau multiply. Di sini misalkan 75. Oke ya, ini kita delete. Hilangkan outline. Oh, ini nggak terlalu terlihat ya. Yang normal aja. Sekarang kita rotate lagi. Panelnya kita pindah bawah. Sambil tekan Ctrl, klik dan rotate kayak gini. Klik kanan lepaskan, tekan Ctrl R beberapa kali. Sudah tercipta kayak gini, seleksi kita grup. Ya. Perkecil, kita tambahkan tulisan. Misalkan PT Digital Sinar Abadi. Fontnya 75 misalkan. Terlalu besar bisa 50. Warna kuning. Biar otomatis di tengah, seleksi tekan E. Ya. Sekarang kita bikin ini. Ini ya, usaha lagi seret, ngiklan di sini aja. Nah, copy teksnya dari sini, klik seret ke sini, klik kanan, lepaskan. Usaha lagi seret. Fontnya misalkan 150. Kemudian seret ke bawah lagi, klik kanan lepaskan. Ini kita 100 saja. Iklan di sini saja. Warna putih. Kasih motif kotak, klik dan tarik ke sini. Kasih warna kuning, hilangkan outline-nya. Nah, tambahkan teksnya biar cepat. Saya ngopi dari sini aja ya. Kayak gini. Biar otomatis lurus, seleksi semua, tekan L, tekan Shift A. Oke. Nah, logonya ini sudah saya sediakan di paket desainnya tadi ya. Teman-teman kan linknya ada paket desain. Ada logo media sosial dari WA, Instagram, Facebook, dan sebagainya.
Oke ya. Kita bikin ini, hubungi kami. Di sini tambahkan objek kotak. Kita lengkungkan. Kita copy dari warna putih aja. Hilangkan outline, klik kanan di sini. Kita tambahkan tulisan atau ngopi dari sini aja. Seret, klik kanan, lepaskan. Ketik hubungi kami. Fontnya kita perkecil, misalkan 35. Kemudian warnanya kita duplikat dari sini. Tuang ke sini ya. Seleksi, tekan C dan E. Ini kurang panjang, kita perpanjang. Oke, sekarang kita tambahkan logo media sosialnya. Sudah tak sediakan ya. Formatnya kayak gini. Copy, paste. Seret ke sini, perbesar, ganti warna putih. Misalkan di sini WhatsApp-nya di sini, tak ungroup dulu, kasih di sini. Ini geser ya, ke sini aja. Kita perbesar lagi. Oke, tambahkan tulisan. Klik dan seret ke sini, ganti warna putih. Kita misalkan 085. Misalkan aja ini. Fontnya kita perbesar. Oke ya, atau 50 aja. Kurang besar, 65. Oke, seleksi semua, tekan C. Mohon maaf, tekan E ya. Oke, kita geser. Sekarang yang ini. Ini kita seleksi, kita grup, seret ke sini, seleksi semua, tekan E. Ini kita perbesar. Misalkan tulisannya ngopi dari sini, seret ke sini, klik kanan lepaskan. Misalkan sinar abadi. Ya, kayak gini ya. Fontnya kita perkecil, 45 misalkan. Atau 50. Ini kita seret ke sini. Websitenya kita perbesar. Kita klik dan seret ke sini. Misalkan www.sinarabadi.com. Misalkan aja ya. Seleksi semua, tekan E. Ini kita geser ke sini. Kita seleksi, kita grup, seret ke sini aja. Ini juga seret ke sini. Yang terakhir, bikin yang ini ya, pakai poligon tadi. Pakai poligon, klik dan drag, kasih warna putih, sudutnya jadi 3 aja. Klik kanan di sini, biar outline hilang, kita rotate. Kita rotate ya, kita rotate. Oke, kalau sudah, sekarang kita gandakan lagi. Klik dan drag ke sini, klik kanan lepaskan, tekan Ctrl R beberapa kali. Seleksi, kita combine, kita perkecil, dan atur letaknya. Misal di sini, ke sini, klik kanan lepaskan, seret ke sini, klik kanan lepaskan. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Cara bikinnya gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau terlalu cepat ya? Silakan bagi yang mau tanya, teman-teman. Silakan teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, kita langsung ke sesi tanya jawab. Teman-teman sepertinya sudah banyak yang bertanya di kolom chat.
Ada Langsung yang mau tanya saja- nggak? Langsung saja saya bacakan ya Bapak. Oke. Ada pertanyaan dari Erikson. Bagaimana seharusnya kami generasi Z atau mahasiswa sebagai agen perubahan bisa membangun kompetensi dalam jangka panjang di bidang konten desain di era industri 5.0 dan pandemi COVID ini, serta dalam menghadapi bonus demografi yang akan datang di 2030. Ya. Pengalaman aja ya. Bagi teman-teman, perbanyak bikin istilahnya portofolio. Nah, kita kan nggak tahu datangnya rezeki itu dari mana. Karena teman-teman bisa mendesain, tapi kalau nggak punya portofolio, ya itu sama aja. Mungkin yang tahu hanya 1-2 orang yang dari teman dekat atau keluarga. Bisa tahu, bisa ngedesain, bisa mengoperasikan CorelDRAW. Tapi kan ketika ada orang lain, misalkan yang belum kenal, pengen bikin desain, misalkan tahu istilahnya CV-nya teman-teman. Karena kalau misalkan itu ditanya portofolio mana, kalau nggak punya nanti bingung. Jadinya orang yang mau nge-hire itu kayak ragu-ragu itu. Bikin portofolio itu tempatnya ada banyak. Teman-teman silakan bikin desain, kemudian upload di mana aja. Di medsos, ya beberapa microsite itu ada ya. Salah satunya teman-teman bisa upload di DeviantArt, bisa di Instagram, bisa di Shutterstock, bisa di Freepik, dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya share dari pengalaman sih. Silakan teman-teman itu bikin portofolio ya. Meskipun jelek, upload aja. Nanti kan kalau sering bisa lama-lama jadi bagus. Karena nggak ada desain yang bagus dan jelek ya. Relatif desain itu. Itu aja. Gimana? Ada lagi nggak? Ada lagi Bapak. Bagaimana cara kita membentuk daya inovatif dan kreatif melalui pengembangan keterampilan berpikir kritis dalam bidang konten desain CorelDRAW di era digital 5.0 seperti apa? Oh ya, intinya untuk menciptakan ide baru ya itu ya. Biasanya kalau saya pas di jalan itu mesti kan banyak banner-banner itu ya. Ada banner warung soto, ada banner caleg, dan sebagainya. Nah, itu salah satu jadi referensi. Misal kita nggak punya ide desain, tiba-tiba di papan reklame di pinggir jalan itu ada desain yang kelihatannya bagus. Nah, itu bisa kita jadikan referensi. Selain itu, kita bisa mengunjungi beberapa situs yang sudah tak sampaikan di awal tadi, kayak Freepik, Siglogo, terus PNG3, terus Fictesi, dan sebagainya. Itu bisa jadi referensi ya. Itu Mbak. Ada pertanyaan lagi Pak. Oke. Mohon izin Pak, ingin meminta saran dalam pemilihan warna. Bagaimana agar lebih bagus, terutama jika ingin menggradasi warna dan memilih warnanya. Ya, untuk warna-warna, apalagi untuk kepentingan media sosial, usahakan cari yang RGB ya. Mode warnanya, kemudian kalau pengen membuat desain, yang itu jangan misalkan background utamanya warnanya kuning. Kemudian tulisannya kalau bisa warnanya jangan yang muda juga, misalkan putih. Kuning dengan putih kan samar-samar ya, nggak terlalu terlihat. Usahakan dia lebih menonjol. Kalau pengen bikin warna gradasi, dari yang muda ke yang tua. Misalkan dari hijau muda ke yang hijau tua, atau biru muda ke biru tua. Atau teman-teman silahkan eksperimen sendiri ya. Gradasi warna yang diinginkan itu yang seperti apa. Di template atau di paket desain yang sudah tak bagikan, sudah ada palet warnanya. Contoh palet warnanya kayak gini. Share screen ya. Nah, palet warnanya kayak gini. Sudah tak sediakan. Cara menyimpannya, biar tampil di sebelah kanan kayak gini, teman-teman klik palet warnanya, klik menu window, kemudian color palette, kemudian create palette from selection, silahkan kasih nama ya, misalkan
palet warnaku. Nah, kalau sudah, silahkan klik menu Save. Nanti dia muncul di sini. Kalau munculnya sedikit, teman-teman silahkan klik Tools, Option. Ini ya, bagian Workspace, Customization di sini, pilih yang Color Palette, isikan angka 7 di sini. Atau cara cepatnya di sini ya. Di atas warna ini kan ada tanda panel panah ini ya. Klik di sini, pilih yang Customize. Nah, langsung isikan angka 7. Oke, nanti dia tampil kayak gini. Silakan. Ini beberapa warna yang sudah tak pilah-pilah ya. Monggo, Mbak, ada lagi? Ada lagi, Pak. Tadi saya perhatikan saat Bapak memberikan pengarahan materi. Jika sedang mengubah posisi suatu objek, terdapat garis penghubung ke objek terdekat. Bagaimana cara mengaktifkan fitur tersebut? Oh ya. Ini ya, contohnya kayak gini ya, sebentar. Nah, ini ya, ada garisnya ini ya. Maksudnya, nah, ada garisnya ini ya. Nah, teman-teman klik menu View, silakan alignment guide-nya ini dicentang. Kalau ini nggak dicentang, nanti dia nggak muncul. Nah, nggak ada garisnya ya. Kalau mau geser objek, misalkan kayak gini, tak geser, nah dia nggak ada garisnya. Kalau alignment guide-nya kita centang, dia akan muncul. Nah, kayak gini ya, dia muncul. Kayak ada garis bantunya. Itu ya. Ada lagi, Mbak? Izin bertanya, tips tracing menggunakan pen tool. Oh, jujur ya, saya sendiri bukan user pen tool ya. Saya seringnya pakai Bezier. Jadi kalau ada yang tanya tips pakai pen tool, saya nggak bisa kasih tips. Tapi mungkin kurang lebih pen tool itu sama kayak Bezier. Kita pandai-pandai memainkan mouse-nya ya. Kalau teman-teman mau belajar itu jangan sekali 2 kali. Karena kalau pengen menyeleksi objek itu pasti lebih dari 1 kali untuk bisa lihai atau mahir dalam mengoperasikan Bezier. Nah, kan Bezier bisa kita kita custom sendiri bentuknya sesuai misalkan seleksi objek. Nah, bisa kayak gini. Dan warna garisnya juga bisa kita ganti. Misal kuning klik kanan di sini, merah klik kanan di sini. Ya, kalau ditanya tips pakai pen tool, mohon maaf nggih, saya sendiri jarang sekali menggunakan pen tool. Seringnya pakai Bezier. Niku nggih. Itu, Mbak. Ada pertanyaan lagi. Jika ada teks dalam bentuk JPG, bagaimana cara cepatnya untuk mengubah warna? Kalau gradasi, ya dibikin baru. Dibikin ulang. Kalau kita misalkan nggak tahu warnanya, bisa kita duplikat. Contohnya, ini ya. Misalkan saya buka, sebentar. Ini ya, misalkan ya. Misalkan kode warna. Nah, di sini kan ada kode-kode warna ya. Coba ini tak simpan dulu. Coba ya. Oke, nah misalkan kita bikin objek. Nah, misalkan kita pengen warnanya kayak gini, tapi ini dalam bentuk gambar. Atau kita hanya tahu kodenya saja. Kalau sudah tahu ini gambarnya kan kayak gini, bisa kita duplikat pakai color eyedropper tadi. Klik di sini, tuangkan di sini. Nah, kita kan dengan mudah bisa menduplikat atau mencontoh warnanya. Bagaimana kalau dia bentuknya hanya kode saja? Misalkan kode kayak gini, 34495E.
Caranya, teman-teman, silakan objeknya ini dikasih warna apa aja dulu. Terserah ya, boleh putih dan yang lainnya. Misalkan tak kasih warna ini ya, abu-abu. Kita pengen warnanya sesuai dengan kode yang ini. Klik di sini, arahkan mouse ke status bar, di sini ya. Klik 2 kali, muncul kayak gini. Pastikan di sini adalah di sini hex dan di sini RGB ya. Kenapa? Karena kodenya ada di sini dan ini kan nggak bisa kita edit. Kalau ini kita ubah jadi RGB, di sini hex. Mohon maaf, sebentar. RGB di sini hex. Nah, di sini harus RGB dan di sini hex. Ini kan kodenya 34495E besar. Kita oke. Mohon maaf, sebentar. Ya, RGB hex. 34495E. Ya. Oke, kalau kita oke, maka warnanya sesuai yang di sini. Kamu nggak berapa? Itu ya. Cara menduplikat warnanya. Misalkan lagi yang ini 95A, kita pengen taruh di sini. Klik 2 kali di sini, pastikan RGB, di sini hex. Kita ganti 95A, 5A6. Oke. Nah, warnanya sesuai yang di sini. Itu ya, teman-teman. Sesuai yang saya tahu. Ada lagi? Mohon maaf, karena ada keterbatasan waktu. Maaf untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab. Terima kasih kepada Pak Puji yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan tadi. Baik, karena pertanyaan sudah terjawab, dan semoga pertanyaan ini dapat memberikan pengetahuan yang baru untuk teman-teman mengenai CorelDRAW. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Pada materi kita hari ini, ada beberapa hal yang kita pelajari. Mengenai tempat mendownload foto berkualitas tinggi di pexel.com, pixabay.com, unplus.com. Tempat mendownload template desain di freepik.com, factezi.com, allfreedownload.com, siglogo.com. Pengenalan CorelDRAW meliputi bagian utama CorelDRAW, toolbox dan menu utama CorelDRAW, tombol pintas CorelDRAW, dan praktek materi dasar CorelDRAW. Nah, sebelum kita kembalikan ke MC, kepada Pak Puji, kami persilakan untuk memberikan closing statement untuk teman-teman yang hadir pada pelatihan hari ini. Kepada Pak Puji, waktu dan layar, saya persilakan. Gimana, Mbak? Gimana, Mbak? Mohon maaf diulangi, saya lagi ngobrol sama teman. Oke, ngapunten. Dipersilakan untuk memberikan closing statement untuk teman-teman. Apa ya? Saya bingung. Teman-teman, ini ngutip dari quote-nya Rio Purbaja ya, salah satu YouTuber dan juga logo desainer sekaligus desainer juga. Nah, beliau itu menyampaikan sebagus-bagusnya desain tidak ada yang nggak suka ya, sejelek-jeleknya desain ada yang suka. Itu aja, sama perbanyak bikin portofolio atau bikin desain. Itu aja, Mbak. Baik, itu tadi merupakan closing statement dari Pak Puji. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan yang baru mengenai CorelDRAW. Selanjutnya, terdapat sesi penyerahan sertifikat oleh Ketua Panitia kepada Bapak Puji Wahono sebagai pembicara dalam acara Himakom Desain Program tahun 2022. Kepada Saudara Hafiz, dipersilakan. Masya Allah, Baik. jazakumullahu khairan ya untuk teman-teman semua. Terima kasih kepada Bapak Puji yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmunya kepada teman-teman semua. Kemudian saya selaku ketua panitia akan memberikan sertifikat kepada Pak Puji sebagai pembicara dan sebagai kenang-kenangan dalam acara Himakom Desain Program tahun 2022.
Untuk panitia yang sudah ditugaskan, silakan melakukan dokumentasi. Kita hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Setengah telur. Maaf, terima kasih kepada Pak Puji. Mungkin Pak Puji dapat memberitahu mengenai Instagram atau channel YouTube yang bisa dilihat oleh teman-teman yang masih ingin belajar mengenai CorelDRAW. Oh, nggih. Sama ya, namanya sama ya. Untuk Instagramnya tetap belajar CorelDRAW Indonesia. Media sosialnya itu maksudnya. Teman-teman, kalau sama ini ya, coba ini untuk nah, teman-teman nanti silakan ketiknya di sini. Nah, silakan di sini ya. Udah ada sekitar berapa ini videonya? Ini sudah bisa dilihat sendiri. Nah, silakan teman-teman. Nanti kalau mau tanya-tanya atau belajar bareng bisa di sini ya. Kita belajar bareng, belajar sama-sama. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Pak Puji yang telah bersedia menyampaikan materi pada hari ini. Kepada Pak Puji, dipersilahkan jika ingin meninggalkan layar. Oh, nggih, Mbak. Ini udah selesai nggih? Oh, nggih, mohon pamit. Baik, Ya, Pak. terima kasih untuk teman-teman semua, untuk Mbak Andini, Mas Habib, Mas Hafiz, Mbak Alia, terima kasih, dan teman-teman semuanya, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga di lain kesempatan kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, baik secara virtual maupun secara offline tatap muka langsung ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat. Sekian dulu, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sami-sami. Masih Pak Puji. Oke, sami-sami. Terima kasih Pak Puji. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Waktu dan layar saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Puji Wahono atas penyampaian materinya yang sangat bermanfaat. Nah, tadi kan teman-teman udah dapat materi langsung dari Bapak Puji Wahono. Setelah ini, teman-teman diwajibkan untuk mempraktekkan materi yang sudah disampaikan dengan term dan kondisi seperti berikut. Yang pertama, tema yang diangkat bebas. Yang kedua, peserta yang ingin mengumpulkan karya wajib mengikuti pelatihan Himakom Desain Program. Yang ketiga, pembuatan karya harus menggunakan teknik dari materi yang disampaikan. 4. Karya berupa hasil pembuatan individual atau perorangan. 5. Mengirimkan maksimal 1 karya. 6. Poster boleh menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. 7. Karya masih original dan belum pernah diikutsertakan di event lain. 8. Peserta yang ingin mengumpulkan karya wajib mengikuti pelatihan Himakom Desain Program. 9. Peserta yang membuat karya mengumpulkan hasil karyanya di berikut. Paling lambat, tanggal 30 Maret 2022, pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. 10. Peserta yang mengirimkan karya dalam penugasan ini akan mendapatkan sertifikat apresiasi. 11. 3 karya terbaik akan dipilih dan mendapatkan hadiah sebagai penghargaan karya terbaik. 12. Info lebih lanjut bisa ditanyakan di grup WhatsApp Himakom Desain Program 2022. Baiklah, kita telah sampai di penghujung acara. Kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Semoga apa yang sudah disampaikan pada acara hari ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Selanjutnya akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. 1, 2, 3. Kode
Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Untuk link presensi dan penugasan akan dikirimkan oleh panitia di kolom chat Zoom dan akan ditutup pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Teman-teman jangan lupa screenshot sebagai syarat presensi dan pengumpulan karya. Akhir kata, saya selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di acara Himakom selanjutnya. Waalaikumsalam.